Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill de Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Maapsut Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda telah menyelesaikan makan malam bersama dengan keluarga Earl Langritge. Mukoda akhirnya memutuskan untuk menginap dan tidur di kediaman Earl. Sebenarnya Mukoda sedikit enggan untuk menginap di rumah ini, dan oleh sebab itu Mukoda memutuskan akan menyewa sebuah rumah di ibu kota sampai urusan di sini selesai. Di sisi lain, Vel dan Patuagon saling berebut kasur untuk mereka tidur. Melihat tingkah mereka yang seperti anak kecil, Mukoda pun memutuskan untuk membelikan mereka berdua sebuah kasur. Sebenarnya Mukoda masih sedikit kesal dengan tingkah mereka berdua yang memberitahukan Earl mengenai rasa daging Leviathan. Akibat hal itu, Mukoda harus menceritakan petualangannya di dungeon tersembunyi, dan juga ia harus memberikan sebagian daging Leviathan untuk keluarga Earl dan juga raja. Keesokan harinya, ketika sarapan, terlihat pemandangan yang berbeda antara para pria dan wanita di kediaman Earl ini. Para pria nampak sangat pusing dengan informasi mengenai Leviathan yang diberikan oleh Mukoda. Sedangkan para wanita nampak sangat ceria dikarenakan efek kosmetik Mukoda yang dapat membuat kulit mereka nampak sangat muda. Sebenarnya Mukoda juga ingin memberikan ratu kosmetik yang sama dengan keluarga Earl. Namun dikarenakan kelakuan para familiarnya ketika berada di istana kerajaan, Mukoda hanya bisa menitipkannya kepada Earl. Di sisi lain, Bastian sedang memperhatikan para familiar Mukoda yang sedang memakan sandwich. Melihat hal itu, Mukoda pun menawarkan Bastian dan yang lainnya untuk merasakan sandwich buatannya. Menurut Mukoda, meskipun sarapan yang disediakan Earl tergolong sangat mewah, namun memiliki rasa yang sedikit hambar. Benar saja, setelah mencicipi sandwich buatan Mukoda, mereka semua pun sangat menyukainya. Setelah selesai sarapan, Mukoda segera diantar untuk pergi menuju ke pusat guild petualang yang ada di ibu kota. Sesampainya di sana, Mukoda segera diperkenalkan dengan 5 nama besar yang ada di guild ini. Seketika itu, mereka memberikan tatapan tajam ke arah Mukoda, dan itu membuat Mukoda sedikit gugup. Berbeda dengan para familiarnya, mereka malah santai dan terkesan tak mempedulikannya. Kelima tetua ini berbisik-bisik mengenai identitas Mukoda yang merupakan orang dari dunia lain, serta para familiar yang mengikutinya. Tak berselang lama, Vel
segera menyela mereka agar mereka segera menyelesaikan urusannya. Menanggapi hal itu, salah satu orang yang bernama Bram Adles yang merupakan guild master dari guild petualang ini meminta maaf atas perbuatannya. Segera ia pun memperkenalkan keempat lainnya yang bernama Cyril, Leocadio, Bibiana, dan Nuh yang merupakan wakil dari guild petualang ini. Willem berkata bahwa kelima orang ini adalah puncak dari guild petualang yang ada di kerajaan ini. Kemudian Willem pun menerangkan maksud kedatangan dari parti Mukoda ke guild petualang ini, yaitu untuk melakukan pembongkaran pada mayat Leviathan. Mendengar hal itu, para tetua pun terkejut dengan nama monster tersebut. Mereka berkata bahwa mereka tak begitu yakin akan bisa membongkar monster ini selama mereka belum bisa melihat bentuk asli dari monster Leviathan ini. Mendengar perkataan mereka yang tak meyakinkan, Vel pun segera melirik ke arah Willem dengan tatapan tajam. Dan hal itu membuat Willem menjadi merinding. Setelah itu, parti Mukoda pun segera dibawa ke gudang milik guild petualang untuk menunjukkan monster Leviathan tersebut. Gudang ini memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan bagi Mukoda, ini adalah gudang guild petualang terbesar yang pernah dilihatnya. Namun, jika dibandingkan dengan mayat Leviathan, maka gudang ini hanya mampu untuk menampung kepalanya saja. Setelah itu, Mukoda pun dengan susah payah mengeluarkan kepala Leviathan dari dalam item boxnya. Melihat hal itu, para tetua guild pun hanya bisa diam terpaku dengan mulut yang menganga. Guild Master sebenarnya mengetahui mengenai monster Leviathan ini. Namun, ia baru pertama kali melihat monster ini yang ternyata memiliki ukuran yang sangat besar dan di luar ekspektasinya. Melihat reaksi mereka, Vel yang tidak sabar segera menanyakan apakah mereka sanggup untuk membongkar Leviathan ini. Mendengar hal itu, para tetua guild pun ingin mendiskusikan ini terlebih dahulu. Menurut mereka, pembongkaran ini bukanlah misi untuk seseorang, melainkan misi untuk guild petualang itu sendiri. Melihat kesempatan ini, mereka sepakat untuk menerimanya. Mendengar bahwa mereka akan menerima permintaan tersebut membuat Vel dan Patwagon menjadi senang, dan bahkan ekor mereka sampai bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Para tetua guild berkata, "Kami akan melakukan persiapan untuk melakukan pembongkaran terlebih dahulu selama 10 hari. Ini adalah misi terbesar dalam sejarah guild petualang kerajaan, jadi kami akan sangat berhati-hati. Dan setelahnya, nama kami akan terukir dalam sejarah." Setelah itu, cerita pun berganti ketika Mukoda sudah mendapatkan sebuah rumah yang disewakan oleh guild petualang. Rumah ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan interior yang cukup mewah. Mukoda saat ini sedang ditemani Willem yang sedang menikmati suasana di rumah tersebut. Di sisi lain, para familiar sedang merasa senang
dikarenakan akhirnya mereka bisa merasakan daging Leviathan dalam waktu dekat. Willem berkata bahwa misi ini adalah misi sekali seumur hidup yang diterima oleh guild petualang. Kemungkinan mereka akan melakukan pembongkaran tidak di dalam guild, melainkan di lapangan luas yang dekat dengan ibu kota. Dan kemungkinan itu adalah tempat di mana Pak Tuagon mendarat ketika akan memasuki ke ibu kota. Di satu sisi, di mana staf guild petualang ibu kota itu terbatas, maka mereka akan memanggil staf dari cabang lain untuk membantu melakukan pembongkaran. Dan kemungkinan Johan juga akan dipanggil untuk membantu mereka. Dan juga para petualang tingkat tinggi pun akan dipanggil sebagai regu pengamanan ketika sedang melakukan pembongkaran pada Leviathan. Mengingat ini adalah Leviathan yang merupakan naga yang legendaris dengan bagian-bagian tubuh yang memiliki harga yang sangat mahal. Mendengar hal itu, tatapan mata Vel dan Pak Tuagon pun menjadi tajam. Dalam benak mereka tak akan memaafkan siapapun yang mencoba mencuri daging Leviathan. Jika itu masalahnya, maka mereka berdua akan mencoba memasang penghalang berlapis untuk menjaganya. Setelah mendengar cerita dari Willem, para familiar kompak untuk melakukan penjagaan penuh demi daging Leviathan. Dalam benak Mukoda, dengan formasi ini, maka tak akan ada orang waras yang mencoba mencuri bagian dari Leviathan kecuali mereka adalah orang bodoh. Mendengar hal itu, Willem pun merasa senang dan segera akan memberitahukan guild petualang kerajaan. Setelah itu, cerita pun berganti. Di suatu hari, Mukoda sedang menyiapkan makanan untuk para familiarnya. Namun, tak berselang lama, Willem pun datang dan segera bergabung dengan Mukoda untuk makan bersama. Willem merasa takjub dengan makanan yang dibuat oleh Mukoda. Terlebih lagi, Willem juga terkejut dengan para familiar Mukoda yang memakan masakan buatannya dengan porsi yang brutal. Para familiar menyombongkan diri mereka dan berkata bahwa mereka adalah para pecinta kuliner. Setelah selesai makan, Willem berkata bahwa ia telah selesai melaporkan kepada guild kerajaan bahwa Vel dan Pak Tuagon akan memberikan penghalang ketika akan melakukan pembongkaran. Dan juga menurut informasi akan ada banyak petualang yang datang untuk melakukan pengamanan pada saat pembongkaran. Dan juga guild petualang telah memanggil guild master cabang Dolan yang tahu banyak mengenai pembongkaran naga. Mendengar hal itu, Dorachan dan Pak Tuagon pun berubah ekspresinya menjadi pucat dan lemas ketika memikirkan Elrond, si maniak naga. Meskipun saat ini Elrond masih mendapat pengawasan dari guild kerajaan, namun dikarenakan misi ini adalah misi terbesar bagi guild petualang, maka ia yang memiliki pengetahuan tentang naga juga mendapatkan undangan untuk membantu pembongkaran. Di malam harinya, Dorachan dan Pak Tuagon pun nampak masih sangat putus asa setelah mendengar kabar bahwa Elrond akan segera datang. Melihat hal itu, Val dan Sui
mencoba untuk menenangkannya. Mereka berkata bahwa ini semua demi daging lezat Leviathan. Mendengar hal itu, Dorachan dan Patuagon pun merasa sedikit lega. Mereka berharap itu akan terbayar dengan daging lezat milik Leviathan. Setelah itu, 3 hari pun berlalu. Setiap harinya, Dorachan dan Patuagon masih dalam keadaan depresi berat. Melihat mereka berdua, Mukoda juga membayangkan kembali tentang kengerian Elren ketika ia mencoba menyusup ke dalam rumah yang ada di Kalerina. Untuk menghibur mereka berdua, Vel memutuskan mengajak mereka untuk melakukan perburuan monster. Awalnya, Mukoda sedikit enggan untuk menuruti usulan Vel. Namun, karena ia dipaksa dan demi familiar naganya, Mukoda pun akhirnya setuju. Sebelum berangkat, Mukoda meninggalkan pesan terlebih dahulu untuk Willem bahwa mereka akan pergi untuk melakukan perburuan monster. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, awalnya Mukoda mengira bahwa para familiarnya hanya akan membawanya di sekitar hutan ibu kota. Namun rupanya mereka membawa Mukoda ke sebuah tempat yang cukup jauh. Bahkan Mukoda sendiri tak tahu nama tempat ia berada. Patuagon berkata bahwa di sini merupakan habitat dari seekor monster yang memiliki daging yang sangat enak. Mereka terkadang disebut dengan naga, meskipun bukan ras dari seekor naga. Dahulu, Patuagon pernah melakukan perburuan dan ingin menghabisi mereka semua. Namun, dikarenakan memiliki daging yang sangat enak, Patuagon pun menyisakannya agar mereka dapat berkembang biak. Mendengar hal itu, dalam pikiran Vel, makhluk itu adalah kura-kura naga. Patuagon berkata, meskipun monster ini disebut naga, namun sebenarnya monster ini adalah jenis monster kura-kura. Monster ini memiliki gerakan yang lambat serta memiliki kulit dan cangkang yang sangat keras. Dan juga monster ini memiliki gigi tajam dan rahang yang sangat kuat yang dapat menembakkan api dari mulutnya. Bahkan Vel dan Patuagon saja tak bisa menghancurkan cangkangnya dalam sekali serang. Dan cangkang ini juga memiliki ketahanan sihir yang membuatnya cukup menantang. Menurut Mukoda, dengan adanya fakta ini, maka Dorachan akan sangat dirugikan untuk melawannya. Mengingat spesialisasi dari Dorachan adalah serangan dengan kekuatan sihirnya. Oleh sebab itu, Dorachan akan bekerjasama dengan Sui yang dapat menembakkan cairan asamnya. Setelah itu, parti Mukoda pun segera melakukan pencarian pada monster tersebut. Dan setelah beberapa saat, akhirnya monster itu pun dapat terlihat meskipun dari kejauhan. Awalnya, Mukoda mengira monster ini adalah sebuah tebing. Namun rupanya itu adalah monster kura-kura naga yang memiliki ukuran sekitar 40 meter. Rupanya monster tersebut sudah mengetahui keberadaan dari parti Mukoda, dan segera monster itu pun memasukkan semua tubuhnya untuk masuk ke dalam cangkang. Melihat hal itu dalam benak Mukoda,
bagaimana cara mereka untuk mengalahkannya. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo skill di Isekai Haro Meshi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.